Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bersuka cita hari ini kita bertemu kembali meskipun ibadah online. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita, ada di rumah masing-masing. Mari pada saat pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari buka hati kita, mari siapkan hidup kita, dan kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur buat segala berkat dan kebaikan yang kami terima daripada Tuhan. Kami mau beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap puji-pujian kami. Kami sangat rindu menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau layak dipuji. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia
yang layak dipuji dan layak disembah. Engkau layak terima segala puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan. Engkau bertakhta di atas segala-galanya Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
memuliakan Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang bertakhta, yang berkuasa dan berdaulat untuk selama-lamanya. Kami bangga punya Engkau. Hanya Engkau dan hanya Engkau saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau takhta di atas setiap puji-pujian kami. Segala kuasa kegelapan apapun juga yang menghancurkan, menggagalkan ibadah kami dan mengalihkan konsentrasi dan fokus kami. Bersatu hati kami tolak Engkau pergi dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Hadirlah dalam setiap puji-pujian kami, bahkan dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan Engkau, bersorak-sorai atas setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari bersama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami
terakhir, sungguh Kau mempesona. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita hari ini menjadi lebih baik. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima selamat kehidupanku. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima selamat kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima selamat Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, tapi karena Roh Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran kami setiap. Berkuasa dan berdaulatlah atas kehidupan kami.
setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidup. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya oleh kebaikan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami menggenapi firman. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, agar kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, berbicaralah melalui firman. Nyatakanlah isi hati-Mu buat kami semua.
agar kami mendengar dan melakukan. Kami beri hati dan hidup kami, telinga kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh ada, beribadah semua karena kemurahan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, janganlah kita menjadi kendor. Sekalipun keadaan tidak menentu, tidak pasti, kita tidak boleh kendor. Roh yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, biarlah itu tetap mengobarkan hati kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kita hidup di dalam firman-Nya. Roh tidak ingin kita menjadi pudar atau makin lama semakin lemah. Tidak. Tetapi Roh Allah terus membuat kita bersemangat, terus membuat kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Bukan kuat gagah kita ya, bukan. Tetapi karena Roh Allah. Jadi sekali lagi, sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh, marilah hidup kita semakin seperti Kristus. Ya, sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, hidup kita harus semakin seperti Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu boleh siapkan. Kita membuka di dalam surat Kolose. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya. Saya akan membaca buat kita semua. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya. Hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, hidupnya semakin seperti Kristus atau kristosentris. Kristosentris. Jadi kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah terkasih dalam Tuhan, hidup kita harus kristosentris, serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan yang seperti ini? Saudara, perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca. Perhatikan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama, jelas firman Tuhan menuliskan demikian. Hendaklah kamu
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Ya. Berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Kita harus kristosentris. Tidak boleh tidak. Anak-anak Tuhan hidupnya harus kristosentris. Hidupnya serupa dengan Kristus. Hidup kita serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah kita berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Ini pasti tidak bisa ditawar lagi. Ya. Saya dan saudara harus berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Saudara perhatikan, akar itu komponen yang paling penting pada satu tanaman atau pohon. Kalau tidak ada akar, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa apalagi menghasilkan buah, tidak bisa. Ya. Perlu akar. Perlu akar. Saudara, demikian juga kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita perlu akar juga. Kita tidak bisa hidup kalau kita tidak punya akar yang kuat di dalam Kristus. Ingat, anak-anak Tuhan harus punya akar di dalam Kristus Yesus. Ini harga mati. Ya. Bukan di mana-mana. Enggak. Akarnya hanya tertanam dalam Kristus saja. Titik. Ya. Ini. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana kita bisa mengefektifkan akar kita secara rohani, Bapak Saudara? Yaitu kita menerima ajaran-ajaran yang sehat dan benar. Kita tidak bisa mengkonsumsi ajaran-ajaran di luar Kristus. Ya. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sekali lagi, hati-hati. Hati-hati. Ya. Dewasa ini banyak bermunculan ajaran-ajaran, filsafat yang modern, ya, ajaran-ajaran baru. Hati-hati. Ingat, kalau tidak kristosentris, saudara jangan sekali-kali mencoba mencicipi atau memakannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ingat, jangan sampai kita ditawan ya dengan filsafat yang kosong. Dasarnya bukan Kristus, tetapi ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tradisi-tradisi yang hampa, yang tidak membuat spirit kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kelihatannya baik, tetapi membuat spirit kita semakin melemah. Ya, sehingga kita
tertawan oleh roh-roh dunia. Spirit kita ditawan oleh ajaran-ajaran yang kosong ini. Ingat, akar kita hanya ditanam di dalam Kristus agar hidup kita serupa Kristus. Ya, jangan tertipu. Kita jangan tertipu. Hati-hati. Hati-hati. Lihat. Kita juga harus dibangun di atas Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tidak hanya berakar saja, tetapi juga harus bertumbuh. Ya. Punya akar tidak bertumbuh, apa gunanya? Punya akar tertanam kuat, kita harus dibangun, kita harus tumbuh. Kita harus tumbuh. Tumbuh dan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaannya. Ya. Jadi hidup kita, hidup yang kristosentris, hidup yang serupa dengan Kristus adalah hidup yang berakar di dalam Kristus dan yang bertumbuh serta dibangun di atas Kristus. Saudara perhatikan Kolose pasal 3 ayat pertama, ya. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan baca buat kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ini ya. Semakin kita dipenuhi dengan roh Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan pimpinan roh Allah atas kita. Semakin serupa dengan Kristus, berakar, bertumbuh. Dan saudara-saudara, yang penting dalam hidup kita adalah kita memikirkan perkara-perkara di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Ingat, persoalan spiritual, ya, berbeda dan bertentangan dengan perkara-perkara duniawi. Keduanya berbeda dan bertentangan. Saudara perhatikan, semakin kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya, maka hati kita akan selalu rindu dekat Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan, ya, rindu menyembah Tuhan, rindu menyenangkan Tuhan. Ya. Tidak hanya dalam persekutuan saja, tetapi di dalam hidup kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kita rindu menyenangkan Tuhan melalui hal-hal tersebut. Saudara, belajarlah seperti ini ya. Jika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi, sebagai orang-orang yang dibangun di atas Kristus, maka kita hidup di dalam kehendak Kristus. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ucapan dan perbuatan kita semuanya dituntun oleh
Roh Allah yang menunjukkan Kristus kepada kita. Ini. Ya, jadi saudara dan saya dipenuhi Roh Allah, maka kita harus hidup kristosentris. Hidup serupa dengan Kristus. Kristus Yesus sebagai satu-satunya kiblat di dalam hidup kita. Ya, satu-satunya kiblat, tidak ada yang lain. Oke, lanjut. Yang berikutnya ya adalah iman yang semakin teguh. Tadi berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Berikutnya adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus berarti iman kita juga harus teguh di dalam Kristus. Jangan semakin lemah. Saudara, coba baca. Perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Kepala kita adalah Kristus. Saudara, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Jangan ada satu orang pun menggagalkan kemenangan kita, ya, iman kita, dan menggantinya dengan persoalan-persoalan yang lain. Jangan. Saudara, lihat firman Tuhan. Kita harus berdiri teguh di dalam Kristus. Sebab kemenangan kita hanya oleh Kristus. Kemenangan kita telah disediakan di dalam Kristus. Itu kemuliaan yang kita akan nikmati. Ya. Jangan sampai ini direbut dan digantikan dengan persoalan-persoalan yang lain. Ya. Iman kita harus semakin teguh di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, ingat, keselamatan hanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Titik. Ya. Keselamatan kita oleh Yesus Kristus yang telah mati, yang dibangkitkan, yang naik ke surga. Saudara, iman kita jangan semakin hari semakin lembang. Jangan. Semakin hari semakin teguh. Jika Roh Allah memenuhi kita, maka iman kita akan terus dikuatkan, dan dikuatkan. Menghadapi persoalan yang tidak menentu seperti saat ini, saudara, ya, COVID-19, virus corona, masih belum ada kepastian bagaimana nanti. Justru yang terjadi malah ini, diberi wacana. Apa? New normal. New normal. Saudara, masing-masing akan menghadapi keadaan yang seperti ini. Semua dibuka, ya, tidak lagi ada lockdown lagi, tetapi kita diperhadapkan dengan hidup berdampingan dengan virus. Ya. Semua menjadi seperti normal. Tapi
kita harus bertahan. Bertahan. Nah, saudara, keadaan tidak menentu. Maka dari itu, iman kita tidak boleh goyah. Justru iman kita harus tetap teguh di dalam Kristus. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang mengangkat tangan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Ini, tidak perlu takut lagi, jangan gelisah, jangan khawatir. Saudara, menghadapi new normal, ingat iman kita harus semakin teguh. Harus semakin teguh. Tapi ingat, harus tetap mengikuti SOP yang berlaku. Pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, steril. Ini. Jadi jangan sembarang-sembarang ya. New normal dimulai, saudara lengah, saudara akan ketinggalan. New normal dimulai, iman saudara mulai goyah, saudara akan ketinggalan. Jadi, ingat, menghadapi keadaan seperti ini, iman harus tetap teguh. Menghadapi cobaan, godaan, iman tetap harus teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan goyah. Ya. Berikutnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Bagaimana kita hidup kristosentris. Lihat. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, orang-orang yang hidupnya serupa dengan Kristus, saudara tidak boleh lupa bahwa hidup kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan sekali-kali protes kepada Tuhan. Menghadapi proses, stop protes. Menghadapi proses harus mengucap syukur. Ya. Jangan protes di tengah-tengah proses. Tetapi mengucap syukur di tengah-tengah proses. Saudara lihat Kolose pasal 3. Hari ini kita hanya ada di surat Kolose saja ya. Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita baca mulai dari ayat 15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, saya ulangi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara, kita harus melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Saudara tidak boleh protes dulu kepada Tuhan. Belum menghadapi proses sudah protes.
hati-hati. Hati-hati. Kehidupan yang dipenuhi Roh Allah bukanlah kehidupan yang suka protes kepada Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi Roh Allah adalah kehidupan yang melimpah dengan ucapan syukur. Ya, saudara, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam segala hal. Mengucap syukurlah. Ya, tidak satu dua hal, tapi dalam segala hal. Saudara dan saya harus selalu mengucap syukur. Ya, dengan bersyukur maka hidup kita akan dikuatkan. Ini ucapan syukur sebuah refleksi dari kehidupan spiritual kita. Ya, ingat saudara, pengucapan syukur itu refleksi dari kehidupan spiritual kita. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Ya, baik atau buruk, tetap mengucap syukur. Kekurangan atau kelimpahan, tetap mengucap syukur. Kita sudah diselamatkan. Dasarnya itu, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur bukan apa yang kita terima baik. Kita tidak mengucap syukur dasarnya sebab Tuhan baik. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hari ini yang terjadi, kita kekurangan, kita mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Ingat, dasarnya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, maka kita harus mengucap syukur. Ini. Jadi, sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, pertama, kita harus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Yang kedua, iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ingat 3 hal ini. Camkan di dalam hidup kita dan lakukan. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian untuk menyanyikan satu lagu, Ku Rindu Setiap Waktu Hidup di Kebenaran. Haleluya. Renungkan perkataan pujian ini agar kita semakin dikuatkan untuk suka menghidupi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu. Ku
atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Benar Tuhan, hanya oleh Roh-Mu saja kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk kami boleh melakukan firman. Roh Kudus, bawa kami terus untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Sebab hanya itulah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Beri hati kami bersyukur selalu. Beri pikiran kami, pikiran Kristus. Hati kami, hati Kristus. Perbuatan kami seperti Kristus yang penuh kasih. Apa yang kami perbuat, biarlah semata-mata untuk hormat kemuliaan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan teraikan di dalam hati dan hidup kami. Firman-Mu tidak berlalu sia-sia. Firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat siang hari ini. Mari persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pekerjaan, aktivitas apapun yang kami lakukan, kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami dan atas keluarga kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan seluruh tubuh kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan pujian yang mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini. Dan Pendeta Himawan akan berdoa berkat dan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam ibadah yang ada. Kunaikkan syukur padamu Yesus, segala puji syukur hanya bagi namamu ya Tuhan. Kepadamu Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih sepanjang ibadah kami, Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Permulaan, pertengahan, sampai akhir. Roh-Mu ada bersama-sama kami. Tuhan, apa yang kami terima pada hari ini, biarlah itu menguatkan kami. Baik melalui puji-pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, dan juga melalui doa. Biarlah itu membuat kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup rohani kami semakin dewasa dan matang di dalam Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan sampai manula. Engkau memberkati semuanya. Berkat kekuatan, kesehatan ada pada mereka. Tuhan, berkati juga setiap rumah tangga, keluarga. Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu. Mereka memiliki damai sejahtera surgawi, sukacita, mengiring kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Kami rindu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kepala keluarga, memberi mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka mampu dan dapat membawa keluarga mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati ibu-ibu sebagai penolong. Tuhan, Engkau memberi kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, mendidik anak-anak, menolong suami. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap rumah tangga yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan pembangunan gereja ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Campur tanganlah ya Tuhan. Berkati panitia, memberkati para tukang, memberkati donatur-donatur, tangan-tangan yang terulur untuk keberlangsungan pembangunan gereja ini. Tuhan, berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan memberkati pimpinan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, beri kesatuan hati, beri kebijaksanaan. Tuhan tolong dalam setiap hal-hal yang dihadapi oleh mereka. Tuhan beri jalan keluar, sehingga persoalan-persoalan yang ada di negeri ini boleh diselesaikan dengan bijaksana. Roh Allah memimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat. Terimalah berkat-berkat ini. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah adonanmu, buah kandungan. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan membuatnya berhasil. Engkau dijaga, dilindungi, disertai dan dipimpin. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Terimalah berkat-berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Keselamatan, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan serta penghiburan oleh Roh Kudus. Terimalah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tetap setia mengiring Tuhan. Shalom.